Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita mau sharing tentang sertifikasi khusus untuk FSC. Yang di sesi ini kita bahas terutama untuk industri kecil ataupun industri menengah ataupun bentuknya mungkin UD atau CV di dalam konteks pengrajin industri yang produk grupnya itu aksesoris, home industry, terus pernak-pernik, hiasan rumah tangga, dan sebagainya. Jadi lebih kepada step-step apa aja yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai industri kecil untuk menuju sertifikasi. Ya. Di dalam skema sertifikasi untuk FSC COC itu memang tidak ada kategori apakah itu industri kecil, apakah industri menengah, ataupun industri besar seperti di SWLK. Mereka hanya menyamakan sebagai sebuah industri. Jadi industri, terus kemudian hutan. Kalau hutan dia ada yang kategori hutan rakyat yang kecil dan besar hutan APH. Tapi untuk industri ini tidak dibedakan. Jadi semuanya sama. Apakah tulisan Bapak Ibu bentuknya bentuknya UD, CV, ataupun PT ya. Nah, kalau PT mungkin lebih besar, tapi lebih ke UD atau CV-nya. Nah, kita bahas lebih kepada industri-industri kecilnya. Hal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah step-stepnya ya, secara garis besar ya. Yang pertama yang harus Ibu lakukan adalah memahami standar itu sendiri. Jadi standar COC-nya itu ada standar STD 40004 versi 31-nya, kemudian 40004A untuk trademarknya, kemudian 50001 versi 21-nya untuk logonya. Jadi 3 standar itu harus dipakai. Jadi dipahami dulu. Jika misalnya mana sih standar dan sebagainya, bisa japri ke saya atau bikin komen, akan kita share secara gratis karena memang itu standar di website FSC ini ada. Setelah Bapak Ibu memahami standar tersebut, maka langkah yang kedua adalah mencari lembaga sertifikasi yang akan Ibu tunjuk sebagai lembaga audit. Nah, ini di Indonesia ini banyak sekali lembaga audit yang Ibu bisa pilih. Ya siapa aja. Sebenarnya di tutorial di YouTube saya itu ada sertifikat bodi mana aja yang bisa melakukan sertifikasi ASI ya, sertifikasi FSC. Ya, secara garis besar saya coba langsung saja daripada mencari adalah lembaga sertifikasi yang Ibu tunjuk adalah yang pertama adalah bisa SGS Indonesia, kemudian ada SCS Indonesia, ada juga BV, Biro Veritas, kemudian Control Union, kemudian NEPCON, kemudian ada juga RINA Certification, itu baru. Kemudian ada juga apa ya, SCS sudah, PV sudah, TUF ya, TUF itu bisa juga melakukan audit FSC. Setelah itu ada MAL, Mutu Agung Lestari yang ada di Bogor, itu bisa. Jadi lembaga-lembaga audit tadi Ibu kontak satu persatu, tinggal membandingkan harga yang mereka sodorkan kepada Ibu sekalian, dinegosiasi. Di sini ilmu negosiasi sangat penting pada saat Bapak Ibu menentukan lembaga sertifikasi mana yang akan Ibu pilih. Jadi kan ada SGS Indonesia, SCS Indonesia, ada NEPCON, ada BV, ada TUF, ada Control Union, ada MAL. Terus mungkin yang baru di Indonesia itu ada RINA Certification, terus apalagi global setahu saya, tapi belum begitu banyak ya yang terakhir ini ya. Terus ESTS kalau nggak apa-apa itu saya lupa.
itu bisa. Jadi kepastiannya tinggal baca di ASI, Akreditasi Internasional, mengenai validasi lembaga-lembaga audit. Setelah ditentukan lembaga-lembaga mana yang Ibu pilih, Ibu harus bisa memilih ya bahasa sederhananya yang paling murah di antara lembaga-lembaga tadi, karena bagaimanapun bentuknya nanti adalah service ataupun costing yang akan timbul setelah adanya proses audit. Itu setelah memilih negosiasi, Ibu harus melakukan kontrak kerjasama kepada lembaga-lembaga tersebut dengan nilai yang sudah disepakatin, baik itu nilai auditnya, nilai akomodasinya, hotel, pesawat dan sebagainya sudah disepakatin, atau mungkin nilainya jika misalnya ada temuan dan sebagainya apakah membayar atau tidak, itu harus disepakatin juga secara tertulis. Jadi kontrak dulu, kalau bahasa sederhana di dalam bisnis itu kontrak B2B-nya antara Bapak Ibu sebagai pengajuan sertifikat dan lembaga audit. Jadi B2B-nya dipenuhin. Setelah B2B-nya terpenuhin, maka langkah selanjutnya akan dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi tersebut. Jadi pada saat di audit ini bisa lulus, bisa tidak, atau mungkin ada temuan dan Ibu harus perbaikin. Temuan di FSC ini ada major, ada minor, ada observasi. Kalau temuannya bersifat major, itu sertifikat tidak bisa terbitkan sementara sampai temuan major itu terpenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau temuan major ini sudah terpenuhi, maka sertifikat dapat terbitkan. Kalau minor ini tidak terpengaruh terhadap sertifikat, jadi bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun ke depan sejak closing meeting. Jadi tidak masalah. Nah, major ini punya batasan waktu 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu harus diperbaiki sejak closing meeting. Jadi kalau closing meeting lebih dari 3 bulan atau 4 bulan Ibu tidak perbaiki 6 bulan ya, sertifikat itu tidak bisa terbit karena Ibu tidak ada niat untuk mendapat sertifikat dan tidak ada perbaikan-perbaikan. Nah, pada saat major ini bisa 2 kemungkinan, artinya bisa on-site ataupun bisa off-site. Jadi tergantung dari lembaga sertifikasinya. Auditor pun bisa sama atau bisa juga beda ya Nata. Ini kembali ke lembaga auditnya. Nah, setelah proses dari lembaga audit selesai, maka akan terpilih sertifikat kepada Bapak Ibu sekalian dengan waktu sertifikat kurang 5 tahun, dengan setahun sekali adanya surveillance atau audit ulang setiap tahunnya, itu wajib. Karena kalau nggak diaudit maka sertifikat itu akan dicabut. Ini perihal dari konteks lembaga sertifikasinya. Jadi silakan pilih mana yang kira-kira nyaman, kira-kira harganya sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Meskipun di konteks harga ini setiap lembaga sertifikasi ini kurang lebih kalau menurut saya sama ya, beda-beda tipis lah harganya. Tinggal kepandaian Bapak Ibu sekalian untuk melobi ataupun negosiasi ke lembaga sertifikasinya. Jadi pilihlah yang kalau bahasa sederhananya yang zaman dan comfortable buat Ibu sekalian, baik dari segi posting maupun isu yang di luar. Misalnya, oh lembaga ini posisinya di Jakarta, oh lembaga ini posisinya di misalnya di Bali, atau lembaga ini posisinya jauh dari kota Bapak Ibu sekalian. Itunya akibatnya ke costingnya. Jadi silahkan dipilih mana lebih efisien dan lebih nyaman di dalam konteks memilih lembaga sertifikasinya. Nah, itu yang bisa saya sharing. Kemudian dari pihak tim sendiri ataupun perusahaan Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang harus disiapkan sebelum melakukan proses audit FSC COC-nya. Ini yang persiapan tentunya. Setelah lembaganya selesai, maka persiapan. Nah, di konteks ke pengrajin atau film industri ataupun pelaku industri yang menengah ke bawah ini, di video sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa tantangan ya. Jadi agak beda sama skala industri yang besar, tidak satu lokasi, kemudian SDM-nya juga cukup mumpuni, orang-orangnya pun sudah belum bisa tetap ISO dan sebagainya. Jadi kalau di skala industri atau skala kecil ini kan beda. Jadi
Langkah yang pertama strategi yang coba saya sarankan adalah, karena biasanya perusahaan ataupun home industry yang kategori menengah ke bawah ini proses banyak di luar, maka saran saya yang pertama adalah harus dipilih satu lokasi yang kira-kira itu bisa melakukan proses A sampai Z, artinya dari proses pembelian sampai produksi sampai proses pengiriman. Nah, kalau Bapak Ibu punya 5 atau 6, ya pilihlah satu saja. Kalau satu tidak memenuhi, pilihlah 2. Nah, 2 ini fungsinya, yang kedua bisa digunakan sebagai jasa outsourcing, misalnya jasa outsourcing mungkin belah atau outsourcing rakit dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau semua dimasukkan sebagai site sertifikat, itu ongkosnya akan sangat mahal di lembaga sertifikasinya. Itu yang Bapak Ibu harus lihat ya, karena kalau mahal tentunya costingnya mahal, terus ordernya belum ada, itu kan sayang sekali. Nah, setelah dikumpulkan di dalam satu lokasi, maksimal mungkin saran saya 2 lokasi, itu silahkan membangun sistemnya, sistem FSC COC-nya. Lebih mempermudah untuk mengontrolnya dan lebih lebih kepada prosesnya tidak berbelit ataupun di tempat lain kita cecer, itu lebih baik pilihlah satu lokasi, satu sama lokasi 2. Nah, setelah lokasi sudah terpenuhi, kemudian bisa juga Bapak Ibu juga melihat SDM-nya. Jadi siapa yang kira-kira bisa menghandle ini. Bentuklah tim-tim kecil lah. Mungkin tim kecil ini harus melibatkan purchasing, PPSC, sales, HRD, produksi, warehouse, dan sebagainya, QA, dan sebagainya. Itu harus terlibat. Nah, kalau satu perusahaan kecil, biasanya rata-rata satu orang memegang beberapa departemen. Misalnya, purchasing juga Bapak A, HRD Bapak A, terus ngurus sertifikat Bapak A. Nggak apa-apa, bisa saja, boleh saja. Selama orang tersebut adalah karyawan Bapak Ibu sekalian dan bisa mendevelop sistemnya. Nah, setelah tim lokasi sudah ditentukan, terus tim sudah ditentukan, nah tinggal bagaimana kira-kira menyiapkan timnya. Nah, memang idealnya untuk perusahaan yang kecil ataupun menengah ini adalah ada training ataupun konsultasi oleh lembaga konsultan ya, karena itu akan mendevelop Bapak Ibu sekalian untuk memahami proses COC-nya, bikin SOP-nya bagaimana, bikin instruksi kerjanya bagaimana, bikin simulasi dummy-nya itu bagaimana. Itu hanya saran saja. Tetapi kalau memang budgetnya tidak ada, ya Bapak Ibu harus effort sendiri untuk belajar memahami 3 standar tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu standar COC-nya 40004A versi 31-nya, kemudian versi trademark-nya 50001, versi 21-nya, kemudian untuk produk grupnya 40004A versi 20. Ini harus dipahamin ya. Ya, setelah itu develop sistem. Nah, saya hanya sharing saja di step-stepnya secara garis besar ya. Setelah set ditentukan, kemudian tim sudah ditentukan, kemudian yang ketiga ini yang agak-agak sedikit bahasanya lebih ke technical ya, jadi product group. Nah, product group ini kurang lebih begini. Perusahaan ataupun usaha itu kan ada berbagai macam produk group ya. Di FSC ini bisa dikelompokkan. Misalnya untuk furnitur itu produk grupnya di W berapa. Kemudian untuk handicraft itu di W berapa. Itu bisa dipelajari di 40004A tadi tentang produk grup, simbol-simbolnya apa. Nah, yang lebih aktualnya lagi adalah di lapangannya itu punya 10 atau 15 atau 20 item, itu dikelompokkan. Kelompok mana kira-kira ini untuk produk grup ini. Nah, tentukanlah itu. Kalau sudah ditentukan, maka cocokkanlah dengan standar 40004A tadi. Ini masuk ke mana kira-kira? Oh, grupnya grup W, misalnya
W.11 misalnya, misal ya, atau mungkin lebih ke aktualnya kalau di sini misalnya kelompoknya adalah misalnya apa ya, ini misalnya kelompoknya adalah kayu ya, lebih kepada kayu ya. Household article misalnya W161 itu frame foto, ataupun 16.3 Tupperware, kitchenware dan bahan mirip sebagai bahan yang mirip dengan hal tersebut, ataupun W1610 bath item atau peralatan kamar mandi. Nah, setelah ditentukan produk grupnya, maka produk grup ini bisa input sama output. Jadi inputnya itu apa, outputnya itu apa. Jadi produk grup ini semacam penentuan ya, produk atau bahan apa yang akan dipakai dan barang jadinya seperti apa. Kalau bahan bakunya misalnya adalah kayu log, maka W di sini kalau log itu berarti tentukan adalah W11. Kalau produk grupnya adalah kayu gergajian, maka bisa W52 atau W54 untuk plank ya. Itu jadi tentukan dulu bahan bakunya, kemudian barang jadinya apa. Nah, setelah menentukan standar 40004A, produk grup input sama produk grup output, maka sudah jelas di sini yang apa yang akan Bapak Ibu ajukan tentang bahan baku sama yang akan dijual. Nah, yang akan dijual ini akan muncul di websitenya FSC COC. Kalau misalnya tadi dari Bapak Ibu memilih jualannya adalah W16 saja ya. Nah, W161 wooden frame ya akan muncul di wooden frame di website FSC. Kalau menjual misalnya sikat gigi, handling, itu juga muncul 16.2 di website FSC. Tupperware, kitchenware 16.3 itu akan muncul di website FSC. Jadi yang dijual itu akan muncul di website FSC, sehingga si buyer ini akan tahu jualan Bapak Ibu ini apa sih di FSC-nya. Jadi tentukanlah di situ. Apakah produk grup semuanya boleh dicampur? Boleh saja. Misalnya ada 20 atau 30 boleh. Tapi kan nanti tadi kan tetap digrupkan. Dia masuk grup mana? Kalau misalnya Tupperware, atau Tupperware modelnya mungkin A, B, C, D, ya itu tetap Tupperware dan grupnya adalah W163. Jadi bukan dijelentrekan atau di satu-satu ya, tetap grup kan. Kalau misalnya bahan produknya ada toilet, keperluan toilet 16.5 ya, semua model keperluan toilet ya masuk ke 16.5. Jadi bukan nama produknya, lebih pada grupnya. Nah, dari produk grup ditentukan, input ditentukan, maka step selanjutnya adalah mendevelop sistemnya. Ya. Untuk mendevelop sistemnya COC ini harus Bapak Ibu lihat standar yang 40004 versi 31-nya. Ya, di 31 itu jelas sekali standar A sampai Z yang harus terpenuhi. Di sesi ini saya coba belajar detailkan ya, kurang lebih ya, tetapi untuk mendevelopnya silakan mencari, mungkin tadi saya bilang pihak lain yang bisa mengajarin lebih detailnya, karena saya tidak akan pernah mengajari di sini adalah bikin SOP dan sebagainya. Saya hanya mengajarkan pemahaman terhadap standar itu. Oke, tadi kan udah jelas tentang site-nya yang dipilih, kemudian orang-orang yang dipilih, kemudian tentang produk grupnya yang dipilih, baik input maupun outputnya. Jadi kemudian langkah selanjutnya adalah develop system. Ini tidak mudah ya. Untuk idealnya sih biasanya 6 bulan, 6 bulan untuk mendevelop sistemnya. Ini tergantung kecepatan dari
tim ya. Kalau 6 bulan bisa ya 6 bulan akan masuk ke lembaga sertifikasi, tapi kalau 6 bulan tidak bisa ya tidak bisa masuk eh, proses audit. Jadi kembali ke Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam develop system ini saya hanya sharing saja sekilas saja ya, karena di 40004 versi 31 cukup banyak ya yang harus terpenuhi. Tapi secara umum develop sistemnya akan saya coba sharing. Yang pertama adalah SOP. Jadi sebelum mau sertifikat harus memiliki SOP. SOP ini standar operasi prosedur. Jadi mulai dari proses A sampai proses Z. Proses A dalam artian proses pembelian bahan baku, kemudian proses produksinya, proses PPIC-nya, proses jalan di lapangannya, proses warehouse-nya, proses di penjualannya gimana, tulis invoice-nya gimana. Nah, dia harus mengcover semua prosesnya. Nah, karena tadi saya bilang site-nya pun harus di-cover dari proses SOP-nya ini. Nah, SOP ini kalau perusahaan sudah ISO akan lebih mudah, tapi kalau perusahaan belum ISO itu agak sedikit tanda kutip kesulitan ya untuk mendevelop SOP. Makanya tadi saran saya mencari pihak lain yang bisa mengajarkan bagaimana mendevelop sebuah SOP yang sesuai dengan permintaan standar FSC COC-nya. Nah, kalau SOP Bapak Ibu sudah bisa memenuhi semuanya, maka itu bisa yakin menuju sertifikasi. Nah, secara umum sih SOP ini adalah apa-apa yang langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan jika mendapat order FSC, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang Ibu kerjakan, ya Ibu tulis. Misalnya, contoh saja kalau progressing, menerima order dari pihak si customer, terus mengecek ke bahan bakunya mungkin sudah FSC atau belum, dicek di website FSC. Kemudian si customer minta apa, minta 100%, ya tulis 100%, dicek di website pemasoknya ada punya nggak bahan baku yang supplier bersertifikat FSC 100%. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi membahas lebih kepada SOP ini apa-apa yang runutannya, pekerjaan yang akan Ibu lakukan jika mendapat sertifikat FSC. Jadi harus sangat detail lagi semua departemen. Ya, terus tentukanlah satu orang sebagai kategori manajemen representatif. Jadi MR kalau bahasa di standar. Manajemen representatif ini adalah bertanggung jawab terhadap proses semuanya dari A sampai Z sertifikasi FSC maupun order FSC. MR ini kalau bisa adalah orang yang memahami standar, bisa sedikit bahasa Inggris juga, karena nantinya akan diberikan standar-standar oleh lembaga sertifikasinya tuh standar-standar berbahasa Inggris semua, rata-rata jarang berbahasa Indonesia. Setelah MR terbentuk atau kepalanya ya, maka dia harus punya namanya anggota, atau kalau bahasa di dalam sederhana adalah struktur organisasi ataupun personal in charge ataupun siapa aja bertanggung jawab di dalam konteks sertifikasi. Orang broadcasting namanya siapa, orang warehouse siapa, orang PPIC siapa, bahan baku siapa, sales siapa, finance siapa, harus ditulis. Itu harus ditulis, ya ditulis. Dan itu harus dijobdeskkan yang detail oleh HRD. Jadi si A ini menduduki MR itu jobdesknya apa, si B ini menduduki broadcasting jobdesknya apa. Di dalam konteks jobdesknya handling untuk FSC COC. Nah, sebaiknya orang-orang tadi harus sudah training ya, sudah memahami standar dan sudah membaca SOP-nya. Ini di segi timnya, jadi timnya harus benar-benar memahami. Jadi terus kemudian dari pihak tim tadi dia harus sudah training ya, training FSC COC, training trial mark, training product group ya, itu paling tidak sih saya sarankan 3 kali lah, 3 kali atau 5 kali silahkan. Tapi kalau 3 kali sudah cukup memenuhi sih. Jadi prosesnya nanti pada saat wawancara, pada saat
audit itu ditanyakan. Jadi apakah memahami tidak, apakah sudah baca standar tidak, atau sudah baca SOP atau tidak. Jadi harus ada training. Training ini harus direkor di absensi, foto, lapangan, dan sebagainya. Jadi harus ada buktinya ya. Bukti daripada training tersebut. Nah, dalam mendevelop sistem ini juga harus mengcover semua setnya. Kalau tadi kan kalau set 1 ya mengcover set 1, kalau set 2 ya mengcover 2 site. Jadi harus dijelaskan di yang pertama yang untuk SOP-nya. Kemudian develop system lainnya tentang K3. K3 ini adalah kesehatan keselamatan kerja. Jadi personel ditunjuk siapa, namanya siapa, kerjaannya apa, terus syarat-syarat untuk mendudukin sebagai penanggung jawab K3 atau apa. Kalau Bapak Ibu punya P23 itu lebih bagus lagi. Nah, selain itu di K3 ini diminta trainingnya. Jadi training bukti training K3 selama setahun itu bulan apa aja. Fotonya ada, absensinya ada, materinya pun ada. Nah, ini wajib ya setiap tahun training baik FSI maupun K3. Meskipun main asesmen ya, tetap diminta K3 pun di lapangan. Di K3 akan dilihat juga pakai sendal atau enggak, pakai sepatu atau gimana, pakai masker, terus jalur evakuasi, kotak K3 dan sebagainya. Jadi lebih kepada K3 di lapangan sama yang di dokumennya. Jadi diperhatikan ya. Terus develop sistem lainnya adalah komitmen. Jadi tadi kan ada SOP, ya, SOP develop sendiri, terus sinkronisasi, terus komitmen ini ada komitmen FSC COC-nya, tentang komitmen transaksi verifikasi online, tentang komitmen tentang fiber testing, terus komitmen Bapak Ibu terhadap K3 itu harus ditandatangan oleh top manajemen. Jadi komitmen ini bukan SOP, komitmen lebih pada dokumen perusahaan yang jika mendapat sertifikasi komitmen terhadap hal-hal yang diminta oleh FSC, misalnya tentang core label, tentang komitmen FSC itu wajib gitu ditanggung oleh top manajemen, bukan level supervisor ya, manajemen ya, pengambil keputusan ya, komitmen. Nah, hal lainnya adalah FSC claim. Jadi harus tentukan FSC claimnya apa. Kalau FSC claimnya 1%, ya bahan bakunya harus ada FSC mix, FSC recycle, atau FSC control wood. Jadi kalau bahan baku memang bisa FSC control wood. Ya, kalau bahan jadi harus FSC 1%, FSC mix sama FSC recycle ini Ibu tentukan bahan bakunya apa. Tentunya dengan melihat daripada pemasok ya, pemasok bahan baku di belakangnya. Kalau bahan baku misalnya dari perhutani ya 100% bahan bakunya. Kalau dicampur FSC 100% sama air control boleh, tapi sistemnya lebih rumit lagi. Setelah menentukan FSC claimnya ini, pihak perusahaan harus paham FSC 100% itu apa, FSC mix itu apa, FSC recycle itu apa. Nah, kita bahas spesifik ini kan di pengrajin ya. Kalau pengrajin itu rata-rata bahan bakunya itu ada yang dari petani, ada juga yang bahan bakunya dari bekas-bekas rumah, atau bekas rel, atau bekas kandang sapi ya. Itu bisa itu yang kategorinya reclaim material, dan klaimnya adalah FSC recycle, itu bisa. Jadi di sini harus tentukan FSC klaimnya apa yang akan digunakan oleh Bapak Ibu sekalian pada saat mengajukan sertifikasi. Kemudian tentukan juga sistem ya. Ini agak sedikit rumit ya, naik sedikit ya. Tentukan sistemnya. Di FSC ada 3 sistem ya. Pertama di sistem transfer, percentage, sama sistem kredit ya. Ibu bisa lihat di video sebelumnya, saya jelaskan secara detail. Nah, sistem ini harus ditentukan
dan itu harus di SOP-kan CDB-nya. Jadi SOP kalau pilih sistem transfer ya muncul di SOP-nya, sistem percentage ya muncul di SOP-nya. Kalau kredit ini untuk pengrajin dan sebagainya tidak cocok tuh untuk produk perusahaan besar, misalnya pop, terus bahan yang paper-waste itu cocok kalau kredit. Tapi kalau kecil-kecil itu biasanya yang menang ke bawah UD atau CV itu transfer saja. Jadi transfer lebih sistem transfer itu lebih mudah ya. Tentukan, dan itu harus di SOP-kan ya. Tentukan sistemnya. Kemudian di konteks lainnya adalah dummy ataupun apa ya? Itu dummy ataupun contoh jika misalnya melakukan atau mudah mendapat order revisi dummy. Nah, ini dummy pembelian, dummy proses produksi, dummy traceability, dummy untuk sales itu bukan harus ya, lebih baik dibuat ya. Dummy ini pura-pura contoh saja. Jadi sebagai simulasi terhadap sebuah sistem yang bisa menggaransi traceability sistem itu. Jadi bisa lihat di video saya selanjutnya. Khususnya sekolah negeri seperti itu. Nah, lainnya itu tentang core labor atau tenaga kerja. Nah, kalau di pengrajin ini masalahnya kan banyak kan mereka tidak ada kontrak, tidak ada ya, perjanjian ya. Nah, maka sebaiknya di pengrajin ini harus ada perjanjian, meskipun emak-emaknya sudah berumur itu harus dibuat perjanjian, perjanjian kerjasama PKW yang sama yang lebih jelas berapa gaji per bulannya atau per harian. Nah, itu boleh. Jadi selama itu tidak di bawah UMR, nah itu sah saja. Tapi kalau di bawah UMR itu akan jadi masalah ya. Jadi beresin dulu tenaga kerjanya, karena memang kalau di pengrajin ini tantangan sendiri. Kalau di pengrajin agak susah ini. Rata-rata sih tidak ada perjanjian. Maka kalau Bapak Ibu maju FSC ya harus ada perjanjiannya. Perjanjiannya seperti apa? Yang harus Ibu bikin perjanjiannya harus tertulis, gajinya berapa, terus kewajibannya apa, itu harus tertulis. Terus pada saat gajian harus ditulis, tidak boleh gajian dikasih aja tanpa ditulis, harus ditulis. Kalau tidak transfer ya berarti kan ditulis di bond ataupun di kertas ataupun di kwitansi, boleh. Nah, tenaga kerja ini kalau di menengah agak riskan ya, tetapi di FSC diminta ya. Nah, itu mengenai tenaga kerja nanti dicek apakah ada bawah umur, apakah ada diskriminasi atau apakah ada serikat. Kalau serikat ya ada, bisa ditunjukkan dengan komitmen perusahaan membolehkan ikut di dalam serikat atau perkumpulan atau tenaga kerja. Nah, yang di core labor ini yang dilihat ada 4 hal ya. Anak di bawah umur, ini kemungkinan sih kalau di pengrajin sih bukan ada ya, bawa anak ya, itu yang nggak boleh. Terus kerja paksa. Nah, kerja paksa ini tadi kalau misalnya tidak ada kontraknya dianggap kerja paksa karena tidak ada agreement. Ini bakal benerin dulu administrasinya. Terus hal lainnya adalah mengenai diskriminasi. Nah, diskriminasi untuk menjadi itu harus ada komitmennya juga, dan prakteknya di mana, apakah ada diskriminasi atau tidak. Misalnya di pabrik itu untuk posisi tertentu nggak boleh ada perempuan, nah, itu termasuk adalah diskriminasi. Terus serikat pekerja, kalau serikat pekerja nggak ada, boleh diwakili dengan surat pernyataan dari pihak owner bahwa perusahaan itu membolehkan setiap karyawan ikut di dalam konteks serikat pekerja. Jadi artinya FSC tidak mau ada pemaksaan, tidak boleh terlibat serikat pekerja atau beraktivitas yang aspirasinya dikekang ya. Nah, itu mungkin beberapa hal jika misalnya perusahaan kecil ataupun maju sertifikasi. Dan hal lainnya itu bisa baca di standar 40004 versi 31. Di situ sangat detail sekali ya. Nah, kemudian tadi kan saya bilang kalau di
di pengrajin kan prosesnya tidak hanya di satu tempat, bisa kemungkinan dia di tempat lain yang lokasi kedua boleh, tetapi posisi yang pertama itu sebagai pembekal sertifikat, kemudian posisi kedua ini bisa sebagai jasa. Jadi posisi kedua ini bukan punya bapak ibu, tetapi punya orang lain yang apa namanya, gudangnya ya, itu ibu sewa. Nah di situ barang FSC-nya diproses, mungkin proses finishing kah, proses komponen kah, atau proses itu diproses untuk dikirim kembali ke perusahaan bapak ibu, kemudian disimpan ke customer yang meminta FSC. Nah, outsourcing ini di FSC dibolehkan, tapi perusahaan nomor 2 ini tidak harus bersifat FSC, tetapi boleh dipakai, tinggal perjanjiannya harus jelas, harus memenuhi sertifikat FSC, dan mereka akan diaudit oleh lembaga audit. Jadi yang nomor 2 ketika misalnya kategori adalah outsourcing ya tetap diaudit. Jadi di sini tidak ada perwakilan, kalau outsourcing wajib divisit ya. Jadi kalau prosesnya tidak satu lokasi, 2 lokasi, lalu lokasi kedua adalah punya orang lain dan itu kategori jasa, maka klausul outsourcing harus terpenuhi. Misalnya kontrak kerjasamanya harus jelas, terus bagaimana memaintain bahan baku material harus jelas, personel in charge harus jelas, SOP-nya pun di SOP yang di awal tadi saya sebutin itu pun harus ada. Jadi ketentuannya itu sudah jelas di FSC. Ya. Ya mungkin setelah sistemnya sudah apa ya, sistem dari Bapak Ibu sekalian sudah yakin terpenuhi dari klausul 40004 versi 31, semua klausul udah yakin bisa maju sertifikat, silakan maju sertifikat. Nah setelah maju aplikasi tadi pertama udah deal, maka proses audit akan segera dilakukan. Namun sebelum proses audit akan dilakukan, biasanya dari pihak lembaga sertifikasi akan memberikan form-form untuk aplikasi namanya TLA, Trade License Agreement. Nah, ini Trade License Agreement ada di YouTube saya sebelumnya. Jadi sebelum proses audit dilakukan, sistem ibu udah oke, maka Trade License Agreement harus diselesaikan dulu. Ini adalah masuk ke dalam sistem FSC. Nah, ibu isi semuanya. Setelah itu dilihat oleh FSC, dicek oleh FSC tentang perusahaan Bapak Ibu, kemudian isiannya itu sudah benar, maka keluarlah approval dari FSC yang membentuk Trade License Agreement, dibanding kerjasama antar perusahaan sama FSC-nya. Ini yang ngurus adalah lembaga sertifikasinya, tetapi yang setelah diuruskan, maka yang mengisi dan sebagainya itu Ibu sendiri, karena itu akan direct dari FSC. Jadi lembaga sertifikasi hanya membantu administrasi saja. Setelah selesai, maka proses selanjutnya di tangan Bapak Ibu sekalian untuk memenuhinya. Nah, bagaimana TLA ini silahkan lihat di YouTube saya sebelumnya mengenai TLA ini. Nah itu beberapa hal yang saya coba sharing tentang step-step bagaimana menuju audit FSC COC untuk kategori industri kecil ya. Itu mungkin dari saya, meskipun stepnya tidak detail dan tentunya belum semuanya saya sampaikan ya, karena ini bersifat global saja, jadi hanya pengetahuan secara global, jadi ada bayangannya jika maju menuju audit FSC COC. Ya itu aja sharing dari saya untuk skala industri kecil maju sertifikasi FSC COC. Oke, salam lestari, terima kasih.